with no worry. Dipersembahkan oleh seberapa jauh itu mempengaruhi Anda, sidang yang harus Anda lalui sebagai terdakwa? Makanya sekarang juga susah ya, orang bilang stres. Istri, anak, teman-teman bilang aku biasa-biasa aja sih. Jadi mereka boleh mereka-reka yang jahat buat saya, tapi bagi saya ini satu kesempatan untuk membuktikan bahwa saya itu difitnah. Dan ketika Anda bilang, Jarod lebih baik dari nomor 1 dan nomor 3, jangan mau dibohongi daripada Jarod, mending pilih nomor 1 atau nomor 3. Apakah pernyataan itu didasarkan pada kemungkinan bahwa kalaupun terpilih, Anda mungkin tidak bisa memimpin karena harus masuk penjara? Ya itu kita harus pikirkan sebagai manusia harus semua harus dihitung. Lawan itu mempermainkan itu. Nah saya tidak mau para pemilih itu goyang. Seolah-olah Mas Jarod ini titipan partai, titipan Bu Mega. Karena pihak lawan menggunakan isu ini. Seolah-olah ngapain pilih Ahok, Ahok ada apa-apa. Pasti yang jadi gubernur Jarod. Ada 2 putusan pengadilan yang memenangkan gugatan warga. Apakah ini mempengaruhi kebijakan ini akan diteruskan atau tidak jika terpilih? Apa kita lupa bahwa tugas kepala daerah itu adalah salah satu yang pokok adalah melaksanakan undang-undang. Di situ diatur bahwa kepala daerah, apalagi kami, itu harus berkewajiban menormalisasi sungai. Yang kita pindah adalah mereka-mereka yang tinggal di bantaran sungai, di kolong-kolong jembatan. Kami memindahkan mereka ke tempat yang lebih baik. Putusan pengadilan yang jelas-jelas memenangkan, apakah itu sama sekali tidak ada artinya? Saya ingat Pak Ahok kerap kali mengatakan hukum nomor 1. Apakah artinya Anda tidak mengikuti hukum? Itu ada pasal di dalam Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara. Disebutkan memang si penggugat bisa mengajukan putusan selah memberhentikan. Tapi di pasal 4-nya di bawahnya kalau nggak salah ya, saya bukan orang hukum. Pasal 4 lagi disebutkan apa? Untuk pekerjaan kepentingan umum untuk orang banyak, maka putusan dari PT UN itu tidak berlaku. Anda bisa yakin bahwa warga semua yang digeser ke rumah susun semuanya sudah menikmati hidup yang memang lebih enak dibandingkan sekarang? Begini, enak tidak itu kan sangat relatif, tapi itu lingkungan lebih sehat. Hasil survei menunjukkan, Pak Ahok, Pak Jarod, warga merasa hidupnya lebih susah, Pak, di rusun. Kita baca. Yang bikin survei siapa? Pak, saya belum selesai. Kualitas hidup mereka turun. Karena biaya sewa tempat tinggal, meningkatnya biaya-biaya yang lain seperti tagihan listrik, air, transportasi, sementara jumlah pendapatan mereka turun. Jadi perspektif Anda berdua lebih baik, perspektif warganya tidak lebih baik. Sekarang gini, perspektif warga atau LBH Jakarta. Lalu dia bilang taraf hidupnya lebih rendah. Saya kira enggak, karena sekarang jaminan kesehatan diberikan. Anaknya dapat KJP. Sekarang anaknya nggak bisa masuk perguruan tinggi negeri. Hasil survei yang sama, 59,8% warga tidak punya KJS dan KJP. Mereka yang tinggal di rumah susun. Itu makanya saya bilang survei di mana. Jadi Anda meragukan hasil surveinya? Survei ini dia menggunakan sampel yang berbeda. Kenapa akhirnya kenyataannya di Bukit Duri berbeda dengan kampanye yang diajukan oleh Anda dan Pak Jokowi ketika itu? Jadi sebetulnya gini, kita udah kerjasama juga, udah undang berapa LSM mendesain. Jadi desainnya udah selesai. Jadi kita bikin nanti itu agak ditaruh tiang di atas sungai. Itu malah Ciliwung Merdeka yang salah satu yang gugat kami sebetulnya. Nah tapi sampai hari ini pun saya minta mau nggak masyarakat itu tanda tangan semua untuk menyetujui. Itu ada 1 triliun lebih kita mau bikin bagus kayak kampung wisata semua. Pak Jokowi kan selalu membuat tematik. Apa yang terjadi sehingga Bukit Duri tidak sesuai dengan yang dijanjikan? Masyarakatnya juga tidak bisa ketemu untuk buat. Itu pertama. Terus kedua, trasenya nggak cukup. Karena ini kan proyek dari pusat. Artinya Pak Ahok janji Anda ketika itu bersama Pak Jokowi janji yang tidak realistis? Oh enggak, makanya akhirnya kita janji pada mereka kita geser 1 kantor PU kami bongkar. Kan namanya juga proyek begitu jalan kan kita mesti ukur. Itu tanah kereta api. Bukit Duri persoalannya bukan tanah kami. Ketika saya tanyakan di debat 5 tahun lalu disebutkan tanah Pemprov. Ya. Artinya itu ketika itu memang janji yang diucapkan tidak terukur. Bukan tidak terukur.
Di dalam pikiran kami yang orang kampung nih, waktu itu ya, kan kami kan kepala daerah dari kampung. Kami selalu berpikir semua sungai-sungai itu milik kami Pemda. Kenapa saya spesifik bertanya ini Pak Ahok? Karena saya ingat ketika Anda debat minggu lalu, Anda mengkritik pasangan yang Anda bilang berkampanye dengan tidak mengedukasi pemilih. Iya, Apa bedanya ketika itu Anda dengan 5 tahun yang lalu kalau begitu? Beda. Bedanya apa Pak? Kalau kami jelas mengatakan Anda mesti digusur. Yang jelas Apartemen. di Kampung Itu Duri, kami lakukan. di Bukit Duri, Kampung Deret tidak akan terrealisasi sampai Nggak sekarang. mungkin bisa Lupakan itu. Bukit Duri karena tanahnya punya kereta api. Pak Ahok, Pak Jarod, yang jelas waktu untuk kampanye kurang dari 1 bulan. Apakah akan ada perbedaan strategi? Atau adakah jurus tersembunyi yang belum dikeluarkan oleh Anda Pak Ahok dan Pak Jarod menjelang pencoblosan nanti? Kalau kita kan nggak ada jurus tersembunyi, semuanya terbuka ya. Yang penting bagi kita adalah lebih sering turun ke bawah, dialog sama warga untuk menjelaskan, terutama untuk mengklarifikasi banyaknya fitnah-fitnah. Tentu mengandalkan para relawan di lapangan, karena di lapangan banyak fitnah. Misalnya tuh ada daerah yang lembah, rumah baik-baik, dibilang tau nggak? Hati-hati nih, Pemda si Ahok mau bikin danau tuh, bikin waduk. Padahal di sampingnya ada waduk. 15 Februari Anda yakin menang? Ya saya yakin. Dipersembahkan oleh